baru lewat sekalian. Oh iya Jo, gue kan kemarin nih ceritanya gue lagi buka artikel nih ya. Lu tau gak sih Jo, gue tuh buka kayak untuk tentang komunikasi multikultural. Lu tau gak sih apa itu komunikasi multikultural? Nah, gue tuh juga baca ya di salah satu web. Gue tuh lagi baca juga nih kebetulan, pas banget nih lu nanya. Nah, gue tuh baca komunikasi multikultural itu ternyata itu adalah sebuah proses komunikasi Rin yang terjadi di dalam masyarakat, tapi berbagai suku, agama dan ras kayak gitu Rin. Oh berarti termasuk juga interaksi sosial termasuk juga berarti ya? Iya, kan di dalam komunikasi multikultural kan terbentukkan juga dong interaksi sosial dan dalam sebuah komunikasi kayak gitu. Nah, BTW interaksi sosial itu maksudnya kalau di dalam komunikasi multikultural, kamu tahu gak sih gimana maksudnya gitu? Gue masih gak paham sih Rin. Jadi nih, kalau menurut yang artikel yang gue baca ya, bentuk umum proses sosial itu adalah yang juga dapat dinamakan proses sosial karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas sosial kayak komunikasi gitu. Jadi bentuknya itu dari proses sosial hanya merupakan bentuk-bentuk khusus dari indera persepsi mempengaruhi ruangan atau stimulus atau pesan yang kita serap dan apa saja karena yang kita berikan kepada mereka ketika mereka mencapai kesadarannya. Itu doang sih. Kayak misalnya tuh dari kita ngasih ke orang itu udah interaksi sosial tuh, kayak memberikan informasi itu termasuk dalam multikultural kayak gitu. Sosial kayak sosial apa aja yang berbentuk sosial. Tapi Rin kan kalau ya gue mau nanya juga nih Rin. Nah kalau misalnya kan komunikasi multikultural itu kan dalam ras dan suku dan agama dan budaya ya. Nah lu pernah nggak sih Rin dengar suatu contoh kasus apa gitu terkait komunikasi multikultural yang ada di lingkungan sekitar kita gitu loh Rin? Sebenarnya untuk kasus dari multikultural sendiri tuh banyak sih. Kayak ke bidang sosial, kayak budaya, kayak misalnya rasisme itu termasuk, bullying itu termasuk. Ada kasusnya dan makin banyak kok di sini sekarang. Kayak misalnya nih orang kulit gelap, itu orang kulit gelap kadang-kadang kalau misalnya etnisnya kita misalnya orang kulit putih, pasti kayak ada sanksi gitu, ada kayak hukum alam kayak dijauhin, dan dia beda-beda pendapat sama temannya, nggak ada teman, nggak ada kelompok. Dan jangan itu deh, di sosial media juga sekarang misalnya nih orang cantik bakalan dipuji, gara orang jelek, bukan orang jelek ya, orang yang penampilannya kurang menarik, nggak kayak orang yang bagus itu, dia nggak dipuji, malah dihujat kan. Gitu aja sih contohnya multikultural. Banyak gitu. banget gak sih contoh-contoh kayak dalam komunikasi multikultural, kayak ini kali kayak budaya kesopanan juga nggak sih? Iya benar. Kayak misalnya kita sama dosen atau sama guru gitu kan, kadang-kadang gue itu kayak suka nyeleweng aja gitu kan. Iya benar. Kayak apa ya, udah kita ngomong main kasar aja iya, gitu, kayak, istilahnya kayak nggak sopan gitu. Enggak kayak, iya benar, kalau misalnya murid ketemu guru kayak enggak pak atau ibu selamat siang pak, yang kayak ngomong gitu kayak ya udah. Tapi ketika dia di dalam ruangan kelas kayak mereka ya udah gitu, kayak menghormatinya karena di dalam kelas doang. Sebenarnya juga nggak baik sih kayak gitu. Tapi ada nggak sih Rin yang lu rasain ya benefit dalam komunikasi multikultural? Tapi kan ada plus minusnya tuh ya. Yes. Nah menurut lu ada nggak sih Rin plus minusnya? Kalau bagi gua ada juga sih plus minusnya. Kayak kita tuh kalau komunikasi multikultural kita bisa tahu nih ras dan agama orang yang beda-beda kan, budaya orang yang beda-beda. Nah contohnya ya kalau plusnya kita bisa menghargai budaya orang lain kayak gitu kan. Bener sih, kayak gua malu ya, gua dari Sumatera, lu dari Jawa, kita bisa bertukar. Ya, gimana sih ada di Sumatera gimana? Iya benar, itu juga termasuk. Ya kan? Kalau iya benar sih, kalau misalnya plus minusnya pasti ada, tapi lebih kebanyakan kalau sekarang untuk plus minus multikultural tuh lebih kebanyak minusnya karena kurangnya edukasi ya. Menurut gue kurangnya edukasi dari orang tua, dari lingkungan sekitar. Kayak misalnya orang tua juga kadang-kadang kalau misalnya kita nih anaknya lagi deket sama teman yang kurang beda lah sama kita, kayak lu jangan berteman gitu, juga kayak bikin dia kayak minusnya juga sih. Oh itu termasuk dalam komunikasi multikultural ya? Termasuknya dalam dari anak, penyantar orang tua ke anak. Kan berarti kan itu udah menyalahi etnis gitu dong. Kayak misalnya nih, gue orang Sumatera, gue kadang-kadang kan orang-orang tuh persepsinya orang Sumatera tuh kayak ada begal. Jangan nih deket orang Sumatera, dia kan begal gitu. Sebenarnya kan itu udah termasuk multikultural, udah termasuk penyalahgunaan. Kayak lu tuh ngejudge orang tanpa lu tahu dulu, padahal nggak semua orang Sumatera itu ngebegal gitu doang sih.
Berarti jangan judge orang dari Iya, luarnya aja. iya, benar. Nah kan berarti ya kalau untuk komunikasi multikultural, kalau untuk menghadapi sisi-sisi negatifnya kan berarti ada komunikasi keamanannya ya. Iya, benar Nah, banget. berarti kalau komunikasi keamanan dalam multikultural, lu setuju gak sih Rin? Kayak misalnya ya, berarti kalau untuk kita saling menghargai gitu, itu kan dalam-dalam untuk mencegah dari bahaya-bahaya yang namanya rasisme, Benar, bullying kayak benar. gitu kan. Berarti Iya. adalah berkomunikasilah dengan baik, terus juga harus saling menghargai, ya nggak sih? Iya, Kayak gitu. benar. Komunikasi keamanan gitu. Dan lebih baiknya lagi komunikasi keamanan kita sampaikan dari dini gitu, dari misalnya orang tua ke anak, guru ke mahasiswa, dosen ke mahasiswa, guru ke siswa gitu. Kayak gua ke elu, terus kayak si adik kita ke adik kita ajarin aja bahwa bentuk untuk menyamaratakan, bukan menyamaratakan, kayak menyamaratakan, tidak saling membuli, tidak saling itu udah termasuk komunikasi keamanan. Jadi udah mendidik dia dari dini untuk tidak membeda-bedakan. Jadi kan kita nggak, jadi masyarakat Indonesia itu tidak lagi kayak ada simpangan budaya, apa namanya, Simpangan budaya. simpang budaya kayak ini gue Sumatera harus berteman sama orang Sumatera gitu. Bener. Enggak juga ya. Iya, bisa berarti- aja kan dari Sumatera ke Papua bisa Iya, kan. bisa sebenarnya. Jadi semuanya bersaudara, itu komunikasi keamanan yang Karena kan kita semua Nusantara ya nggak Iya, sih? bener Kita kan banget. semua bersaudara ya. Semuanya sebenarnya sama aja. Mau Iya. ras putih, kulit putih, mau kulit hitam juga sama aja. sebenarnya. Cuma tergantung individunya aja sih sekarang. Persepsi orang kan Iya. beda-beda ya. Makanya itu sih yang dijelasin kayak ya kuncinya adalah kita harus saling menghargai satu sama lain. Iya, Kita bener. harus menghormati walaupun beda agama, ras, suku dan budaya. Kayak gitu mungkin itu adalah salah satu salah satu cara kita untuk menjaga komunikasi dalam multikultural. Ya nggak sih? Benar. Jadi sama aja kayak kita membuat komunikasi keamanan mereka sendiri gitu, membangun komunikasi Membangun. keamanan itu agar tidak adanya diskriminasi.